Shalom saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita dan berkat-berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan-Mu, pimpinan-Mu, penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Engkau telah menolong kami dalam segala aktivitas kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi setiap kami Tuhan, berikan pengertian untuk memahami akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam kitab Nabi Yesaya pasal 64-65. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Yesaya 65 ayat yang ke-17. Tertulis demikian. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Demikian firman Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, ada kisah tentang seorang gelandangan yang menghentikan langkah kaki seorang pengacara di jalanan. Dan ia meminta tolong agar diberikan uang. Pengacara itu memandang sang gelandangan dan berkata, "Sepertinya saya mengenal kamu." Gelandangan itu menjawab, "Ya, saya adalah teman kelasmu dulu di sekolah." Sang pengacara akhirnya mengenali gelandangan itu sebagai temannya yang bernama Sam. Dulu adalah temannya semasa studi. Kepada Sam, sang pengacara menuliskan angka di sebuah cek dengan nilai uang cukup besar, sambil berkata, "Ini untukmu, dan mulailah hidup yang baru. Saya tidak peduli apa yang terjadi di masa lalumu, yang terutama adalah masa depanmu harus menjadi baik." Sam menangis dan berterima kasih pada sang pengacara itu. Setelah berpisah, dengan segera Sam pergi ke bank dan ingin mencairkan ceknya. Tapi karena penampilannya yang lusuh dan kotor, ia tidak jadi masuk ke bank. Ia takut karena penampilannya, cek itu tidak bisa diuangkan. Beberapa hari kemudian, Sam kembali berjumpa dengan sang pengacara. Masih di tempat yang sama. Dan Sam segera menyampaikan bahwa ia tidak mungkin bisa mencairkan cek itu karena penampilannya yang begitu kotor. Sang pengacara pun berkata, "Bukan soal penampilanmu yang akan membuat cek itu bisa diuangkan atau tidak, tapi soal tanda tanganku. Di situ ada tanda tangan saya. Pergilah, uangkan cek itu." Saudara dikasihi Tuhan, seringkali kita merasa ragu akan janji Tuhan kepada kita. Kita merasa tidak layak untuk menerima pengampunan dan pemulihan dari Tuhan, dan kita tidak yakin dengan janji-janjinya. Padahal Tuhan sudah menjanjikan yang baik. Ia mau menolong dan memulihkan keadaan kita. Ia mau menyelamatkan. Dan janjinya telah Ia meteraikan dengan darahnya sendiri. Tidak peduli bagaimana keadaan kita, saudara. Seberapa kotornya dan berdosanya hidup kita. Ketika kita mau datang kepada Dia, percaya dan menerima anugerahnya, maka kita mengalami janji-janjinya. Dalam Yesaya 65 ayat yang ke-17 tertulis, "Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati." Tuhan berjanji untuk memulihkan keadaan umat-Nya. Langit yang gelap, mendung dan kelam seringkali dipakai sebagai metafora untuk menunjukkan situasi kesulitan, penderitaan dan permasalahan. Sebaliknya, pemulihan, kebahagiaan, berkat dan kemurahan Tuhan seringkali diungkapkan dengan istilah langit yang baru, cerah dan terang. Langit baru memang bisa juga berarti tentang suatu keadaan ciptaan baru yang akan terjadi setelah kedatangan Kristus kedua kali. Namun saudara, walaupun ayat ini berbicara juga tentang masa akhir zaman, tapi maknanya berkaitan dengan kehidupan kita di bumi ini. Ada perubahan besar, suatu keadaan pemulihan yang dikerjakan Tuhan dalam hidup orang-orang yang mau bertobat dan hidup dalam kebenaran.
Tuhan akan mengampuni dan melupakan masa lalu kita dan membuat kita masuk dalam kehidupan yang baru yang penuh dengan berkat Tuhan. Dalam 2 Korintus 5 ayat 17 tertulis, "Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang." Saudara dikasih Tuhan, Tuhan mau memulihkan keadaan kita. Dan hal pertama yang Ia pulihkan adalah rohani kita. Selanjutnya Tuhan akan memulihkan keadaan lahiriah kita. Ia akan mengalirkan berkat-berkat-Nya bagi kita, sehingga kita menjadi saksi bagi kemuliaan-Nya. Kasih Tuhan akan mengerjakan itu semua, dan janjinya itu pasti digenapi dalam hidup kita. Mari kita senantiasa bersyukur, percaya pada janji Tuhan, dan hiduplah dalam kebenaran-Nya. Tuhan mau memberikan kita hidup, dan hidup dalam kelimpahan. Bukan sekedar berarti materi, saudara, tapi kelimpahan dalam arti berkat yang sejati dari Tuhan, yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk berkat firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, memberikan kami sukacita dan kekuatan, karena ada janji dan kemurahan Tuhan, pemulihan yang Tuhan sediakan bagi kami. Engkau tidak mengingat-ingat lagi masa lalu kami, tapi Engkau mencurahkan kepada kami berkat dan pemulihan, menjadikan kami baru di dalam Engkau. Engkau membaharui roh kami, dan Engkau juga memulihkan keadaan lahiriah kami. Engkau memberkati dan mencukupi, bahkan melimpahkan segala berkat dari surga dalam hidup kami. Kami yang tidak layak dilayakkan, kami yang berdosa diampuni Tuhan, dan kami dibawa masuk dalam kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu, terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan. Kami punya harapan di dalam Engkau. Terpujilah nama-Mu Bapa. Berkati kami di sepanjang malam ini. Lindungi kami dengan kuasa dan kasih-Mu. Kami berdoa mohon lawatan Tuhan, agar Tuhan menjamah yang sakit, menyembuhkan dan memulihkan, memberikan kekuatan baru, menghiburkan yang susah, melepaskan yang terikat dan terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan, serta memberikan jalan keluar, pertolongan-Mu yang ajaib bagi setiap kami yang sedang berada dalam persoalan. Kami percaya kami alami kemenangan, berkat damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.